No, no, I give up. No, 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 I give up. No, no, can't deny it. No, no, I give up. No, no. Pengertian komputer. Komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Pada umumnya, komputer terdiri dari 3 elemen utama, yaitu perangkat keras hardware, perangkat lunak software, dan pengguna komputer brainware. Komputer berasal dari kata compute yang berarti berhitung. Tetapi pengertian komputer saat ini bukanlah semata-mata sebagai alat hitung saja, tetapi suatu alat hitung dengan konstruksi elektronika yang mempunyai tempat penyimpanan dan bekerja dengan bantuan sistem operasi menurut program-program yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, peranan komputer dalam kesehatan. Teknologi dan komputerisasi saat ini berkembang dengan sangat pesat di semua bidang, tak terkecuali di bidang kesehatan dan medis. Saat ini, teknologi di bidang kesehatan terus berkembang menjadi lebih efisien, lebih mudah, dan lebih canggih. Sebuah komputer memainkan peranan yang sangat penting dalam setiap pengaturan di hampir seluruh kantor medis. Komputer memberikan kontribusi yang banyak untuk administrasi rumah sakit dengan membantu dalam semua proses administrasinya. Dan jumlah pasien di rumah sakit yang terus bertambah membuat membludaknya data di rumah sakit. Hal ini akan sangat rumit jika melakukan semua proses itu secara manual. Tetapi dengan bantuan komputer, tugas ini bisa disederhanakan. Penggunaan komputer juga terkait dengan penelitian dan penemuan di bidang kesehatan, misalnya belajar sel-sel tertentu, mikroorganisme, dan lain-lain. Akan menjadi lebih mudah dengan bantuan komputer. Dengan adanya komputer, memungkinkan seseorang untuk menyimpan semua informasi terkait yang akan mudah untuk diakses. Bahkan, sekarang komputer sudah bisa menyamai fungsi dokter, yaitu dapat mendiagnosa penyakit dengan lebih cepat dan lebih akurat. Sekarang juga sudah banyak berkembang startup di bidang kesehatan seperti Halodoc, Halodokter, Dokter.id, dan lain-lain. Aplikasi tersebut memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokternya terkait penyakit yang mereka rasakan secara virtual. Dan tidak hanya itu, di aplikasi tersebut, mereka juga bisa membeli obat sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Menurut pendapat Robert Taylor, peranan komputer dalam pendidikan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tutor, tool, and tutor. Yang pertama, sebagai tutor, komputer berperan sebagai pengajar melalui pendekatan pengajaran berbentuk komputer. Penggunaan komputer sebagai alat pembelajaran dikenali sebagai CBE, Computer Based Education. Yang kedua, sebagai tool. Komputer menjadi alat untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran seperti konteks pengajaran berintegrasi komputer. Komputer juga digunakan untuk melakukan pengolahan data proses pembelajaran seperti pengolahan data nilai siswa, penjadwalan, beasiswa, dan sebagainya. Yang terakhir, sebagai tutor. Komputer berperan sebagai alat yang diajar dan bisa melakukan tanya jawab dan dialog dengan komputer yang biasa disebut dengan CAI, Computer Assist Instruction. Pada hakikatnya, pemanfaatan komputer tidak dibuat khusus untuk pendidikan. Akan tetapi, hal tersebut ternyata dapat dimanfaatkan dalam proses pendidikan. Bahkan, dapat meningkatkan efektivitas dan efisien pelaksanaan proses pendidikan. Khusus dalam pembelajaran, komputer dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi atau ide-ide yang terkandung dalam pembelajaran kepada peserta didik. Selain itu, komputer juga digunakan sebagai media yang memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri dan memahami suatu konsep. Komputer memiliki kemampuan yang sangat banyak hingga pada bidang transportasi, seperti masalah penjadwalan. Dengan adanya komputer, seluruh jadwal dapat diprogram, sehingga tidak terjadi kekacauan dalam pengoperasiannya. Demikian juga penjualan tiket di terminal, bandara, dan stasiun yang dapat dilayani dengan cepat menggunakan komputer. Pada transportasi darat di kota-kota, sistem komputer digunakan untuk membantu mengarahkan lalu lintas.
Sistem komputer dapat menentukan apakah lampu harus berwarna merah, kuning, atau hijau. Selanjutnya, aspek penting yang digunakan pada pesawat yaitu sistem navigasi. Komputer dapat memberikan informasi terkait lokasi, arah terbang, ketinggian, dan mengarahkan pesawat menuju lokasi yang seharusnya. Di balik itu, pilot juga membutuhkan komputer sebagai sistem kontrol dan kendali pada pesawat. Mereka dapat menerima informasi dengan jelas terkait penerbangan. Bahkan komputer dapat membantu pilot dalam menerbangkan pesawat secara otomatis, sehingga akan sangat membantu mereka dalam melakukan pekerjaannya. Pemanfaatan komputer dalam bidang ekonomi sangatlah jelas. Salah satu faktor kemajuan ekonomi di negara terutama ditimbulkan oleh kemajuan teknologi atau komputer. Tanpa adanya perkembangan teknologi komputer, produktivitas perkembangan ekonomi mungkin saja akan sangat berkurang. Apabila hanya barang-barang modal yang bertambah, sedangkan efisiensinya berkurang, maka negara ini akan stuck seperti itu saja karena minimnya pemanfaatan teknologi komputer. Dengan komputer, informasi dan pengolahan data dapat dilakukan dengan sangat cepat dan efisien. Contohnya saja dalam proses hitung-menghitung. Ekonomi merupakan bidang yang sangat lekat dengan angka. Dengan munculnya jaringan komputer pada bidang ekonomi, akan sangat mempermudah proses hitung-menghitung, baik itu dari segi penghitungan untung rugi, inflasi, hingga prediksi kondisi keuangan yang akan datang. Salah satu pekerjaan hitung-menghitung lainnya yaitu akuntansi. Tak lama kemudian, proses pekerjaan ini mau tak mau akan digantikan oleh komputer, sehingga perhitungan-perhitungan tersebut dapat diproses dengan cepat. Yang kedua, memberikan informasi akurat mengenai kondisi ekonomi. Manfaat internet mendatangkan perkembangan terhadap jaringan komputer. Segala macam informasi yang berhubungan dengan kondisi ekonomi akan sangat mudah dibagikan dan dilihat oleh banyak pihak. Transparansi dari kondisi perekonomian akan lebih jelas dan transparan. Selanjutnya yaitu sebagai media promosi. Dengan adanya komputer, maka cakupan target pemasaran akan jauh lebih luas. Jadi, itulah sedikit banyaknya peran komputer di masyarakat ini. Kesimpulannya, sangat banyak manfaat komputer yang dapat kita nikmati saat ini. Jangan hanya jadikan komputer sebagai media untuk bermain-main, tapi gunakan jugalah komputer untuk hal-hal yang bermanfaat, terutama bagi diri dan masyarakat.